حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan yang selalu istiqamah dalam kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap hamba tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya kita selalu menjadi orang-orang yang insyaallah selalu diberikan keistiqomahan untuk kita bisa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa selalu menjalankan ibadah yang sebagaimana Allah perintahkan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tentunya selalu berharap agar kita ini menjadi orang-orang yang sekali lagi istiqomah dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadah inilah merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah, kepada zat yang telah memberikan segala-galanya kepada kita.
memberikan kehidupan kepada kita, memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu tentunya kita sebagai hamba, ketika kita banyak diberi sesuatu, maka tentunya kita pun harus berusaha berterima kasih terhadap orang yang memberi. Dan saat ini Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita. Maka kita sebagai seorang hamba harus juga berterima kasih kepada Allah dengan apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita insyaallah selalu diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tak lupa juga dalam syukur kita pun harus selalu mengajak dan juga harus selalu mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, masih belum menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita mengajak dan mendoakan semoga insyaallah ke depan akan bersama-sama kita untuk bisa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan cerminan sekali lagi wujud syukur kita kepada Allah. Karena subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka akan aku tambah nikmat yang lain kepadanya. Sebaliknya ketika lalai kita, tidak bersyukur kepada Allah, tidak mempergunakan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita untuk kita bisa selalu menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Kalau kita tidak pergunakan untuk ini, maka na'udzubillah, Allah mengingatkan kita, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang kufur, lalai dari nikmat Allah, tidak mempergunakan nikmat Allah dengan benar, melaksanakan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, maka sekali lagi Allah mengingatkan kita, inna 'adzabi lasyadid, subhanallah, na'udzubillah. Kita berdoa tentunya selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari lubuk hati kita yang paling dalam bermohon kepada Allah, ya Allah, mantapkan hati kami, ya Allah, jaga hati kami agar kami bisa selalu menjalankan ibadah, melaksanakan apa yang Kau perintahkan kepada kami, ya Allah, sebagaimana yang Kau contohkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kita selalu kepada Allah. Dan selain itu juga Allah mengingatkan kita. Allah mengingatkan kita kalau kita sekali lagi tidak bisa mempergunakan nikmat Allah dengan baik. Dalam ayat lain dikatakan sebagaimana muqaddimah yang kami bacakan di awal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, kalau kita tidak ingin menjadikan diri kita ini nantinya menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, menjadi bahan bakarnya api neraka Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak ada 3 hal yang harus selalu kita jaga. Apa? Yang pertama, hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga hati kita agar hati ini bisa mengarahkan kita kepada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar hati ini bisa selalu mengarahkan kita untuk selalu menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya agar hati kita bisa mengarahkan kita untuk selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka isi hati kita dengan banyak zikrullah, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu zikir dengan af'aliyah kita, perbuatan kita dengan solat, ataupun zikir dengan lisan kita. Banyak isi dengan banyak zikrullah. Insyaallah
Ketika kita banyak isi hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita insyaallah akan selalu mengarahkan kita untuk kita bisa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Kita pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala telinga untuk mendengar, untuk mendengarkan nasihat-nasihat mau'izatil hasanah, yang insyaallah dengan kita mendengarkan mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat itu bisa memperbaharui keimanan kita, bisa memperbaiki keimanan kita yang mungkin tadinya kita tidak tahu, yang mungkin tadinya iman kita masih lemah. Dengan kita banyak mendengarkan nasihat-nasihat, maka insyaallah kita akan menjadi lebih tinggi keimanan kita, lebih faham, dan insyaallah akan lebih menundukkan kita untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah sebaliknya. Terkadang maaf, ada orang yang diberikan nasihat, dikasih tahu, diberitahu, diajak, tidak mau ikut. Bahkan maaf, terkadang masih melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Ketika kita mendengar sesuatu yang baik dan itu baik untuk kita, yuk mari bersama-sama bismillah kita lakukan itu. Insyaallah dengan kita melakukan itu, maka kita semua akan terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. A'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang ketiga setelah tadi, yang kedua mata, menjaga mata kita, dan yang ketiga bagaimana kita menjaga telinga kita, untuk kita bisa selalu mendengar hal-hal yang baik. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tiga ini harus selalu kita jaga. Pertama tadi kami katakan di awal, bagaimana kita bisa selalu menjaga hati ini untuk selalu banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga mata agar bagaimana mata ini bisa melihat sesuatu yang baik, agar mata ini bisa selalu melihat subhanallah, ciptaan Allah yang indah, ciptaan Allah yang bagus, dan insyaallah dengan kita melihat hal-hal yang baik dari Allah Subhanahu wa taala akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa selalu menjaga telinga kita untuk bisa selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Semoga insyaallah dengan kita menjaga ini, maka kita semua akan terjaga, tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah, dan insyaallah kita semua akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.